Politik dan hukum adalah dua hal yang saling menentukan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Saat hukum di posisi yang menentukan, maka semua kegiatan politik akan taat dengan aturan hukum. Begitu pula saat politik dalam posisi yang lebih menentukan, maka bisa dikatakan hukum merupakan produk politik. Perdebatan antara hubungan hukum dengan politik itu sudah sangat lama oleh para ahli-ahli, baik dari ahli hukum maupun dari ahli politik. Selamat siang, pada Bincang Seru edisi kali ini kita akan membahas tentang politik hukum yang akan bersama dengan intelektual kebijakan publik Bu Dr. Sri Yuniworo. Selamat datang Bu. Selamat siang, sehat Bu? Alhamdulillah, sehat. Saudara sekalian, Bu Yuniworo itu adalah intelektual kebijakan publik yang sangat energik. Berbagai prestasi sudah dipegang oleh beliau dan bersyukur kami dapat mengundang Bu Yuniworo di Biru Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Bu, tadi sudah saya sampaikan bahwa ini antara hukum dan politik ini kalau bersatu itu macam-macam akhirnya ya, nano-nano lah ya. Kadang hukum yang menang, kadang politik yang menang. Nah, ini menjadi satu perdebatan yang menarik. Nah, kalau boleh kita bisa bahas lebih dalam di Biru ini, sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan politik itu Bu? Sehingga sampai demikian kuatnya cengkeraman dominasi determinasinya terhadap hukum tersebut. Mau nggak Bu? Oke, terima kasih sebelumnya Pak Andi, saya ucapkan saya sudah diundang di acara yang sangat fenomenal. Saya Bu yang terima kasih Bu. Acaranya Fakultas Hukum kan fenomenal ya. Oke, kalau tadi prolognya Pak Dekan ini terkait dengan perdebatan atau tarik-menarik antara politik dengan hukum. Izinkan saya menjelaskan sedikit tentang apa sih sebenarnya politik itu ya. Kenapa orang itu banyak yang dalam tanda kutip melihat politik itu sebagai sesuatu yang mengerikan atau sesuatu yang agak-agak tricky ya, ada unsur-unsur. Nah, ini tricky itu tadi. Nah, itu padahal sebenarnya gini, kalau saya mengajarkan pada mahasiswa saya S1 terutama, apa sih politik? Politik itu sebenarnya adalah suatu proses perumusan kesepakatan bersama. Dan ini tujuannya adalah untuk penyelenggaraan pemerintahan atau tata negara demi kepentingan banyak orang. Jadi kalau kita lihat definisi politik, saya ingat sekali definisi politik ya dari Prof. Ramal Subakti sendiri ya, yang pakar politik di Indonesia. Itu sebenarnya politik bukan sesuatu yang negatif, bukan sesuatu yang mengerikan. Ya, cenderung negatif yang saat ini Bu, yang diketahui oleh justru masyarakat sebetulnya awam kalau negara tanpa politik, what happen? Iya. Pasti negara itu akan acak adul karena tidak ada forum di mana untuk membuat kesepakatan demi kepentingan umat. Nah, kesepakatan itu loh oleh aktor-aktor politik yang kemudian perilaku-perilaku dari para aktor politik yang untuk demi mendapatkan kesepakatan akhirnya ada yang namanya lobby-lobby politik. Nah, ini ada yang namanya koalisi-koalisi ya. Jadi ya kalau kita bahasa awamnya untuk mendekati kelompok-kelompok tertentu misalnya, kita perlu melakukan manuver-manuver. Nah, itu kadang-kadang yang jauh lebih mengedepan ketimbang dari substansi yang akan diraih. Sebenarnya yang akan diraih kan yang akan diwujudkan adalah kesepakatan bersama demi kebaikan masyarakat. Sebenarnya itu kan. Jadi politik itu sebetulnya adalah proses yang sangat mulia. Oh, kalau gitu tujuan politik sebenarnya lebih cenderung kepada kemaslahatan umat ya Bu ya? Betul. Jadi untuk tata pemerintahan, tata masyarakat, apalagi dalam era yang sekarang ini sudah sangat rumit. Tahun politik apalagi Bu? Katanya tahun politik 2024 apalagi. Akhirnya kata yang diambil itu sepotong ya oleh para kalau saya bilang praktisi politik atau apa itu istilahnya? Politisi itu ya. Politisi yang mungkin mohon maaf, beliau-beliau juga tidak semuanya belajar tentang ilmu politik. Betul. Karena dalam era demokrasi ini kan siapapun bebas. Karena dalam peraturan perundang-undang pun dikatakan siapapun sebagai warga negara berhak dipilih dan memilih.
Betul. Sehingga ketika era reformasi terjadi pada tahun sekitar 97-98 itu kebebasan luar biasa. Siapapun warga negara tidak boleh dihalang-halangi mempunyai hak untuk berpolitik. Malah terkadang cenderung lebih Nah, agresif banget karena gitu ya. itu, jadi karena prolognya tidak ada. Iya, Ya, betul, ketika sebelum reformasi, Fondasinya jujur, belum kuat gitu ya. betul, Gitu ya. masyarakat kita belum diedukasi bagaimana melakukan politik praktis, bagaimana menjalankan kesepakatan musyawarah untuk mufakat ya. Di alam demokrasi itu kan kita belum diletakkan landasannya. Betul. Sehingga dulu ketika era Presiden Gus Dur itu pernah mengatakan ini seperti Taman kanak-kanak. taman kanak-kanak. Iya, saya ingat itu, Bu. Nah, kan itu ini ya. DPR itu kayak taman kanak-kanak itu Betul, katanya. karena kita hanya mengejar merasa bebas, Betul, tapi ingat di dalam era demokrasi bahwa kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Betul. Itu yang nggak kita sepakat atau belum kita sadari. Nggih. Kita boleh mengatakan pendapat kita semau-maunya, tapi ingat ada batasan hak orang lain. Jadi tidak bebas sebebas-bebasnya. Batasan hak kita itu adalah batasan Betul. dari hak orang lain. Bu, menarik. Tadi Bu Yuni sempat mengatakan bahwa politik itu terjadi hasilnya adalah kesepakatan dari para masing-masing para pihak. Nah, ya. saya jadi teringat hukum itu kan sebenarnya bagian juga merupakan kesepakatan dari orang-orang atau kontrak sosial, istilahnya seperti itu. Nah, seberapa penting Bu isu-isu politik yang ada yang terjadi pada suatu wilayah itu berdampak kepada hukum atau aturan berhukum itu Bu, kira-kira? Nih, kalau boleh saya menggunakan istilah selain hukum ya. Nggih. Kalau di bidang ilmu saya itu adalah kebijakan publik. Betul. Public policy. Nggih. Jadi hasil dari proses kebijakan publik itu adalah hukum atau undang-undang atau sejenisnya sampai ke bawah, peraturan perundang-undangan. Sampai kalau ke daerah itu perda, di desa pun juga ada perdes ya. Betul. Itu semua adalah proses kebijakan publik ya. Nah, di dalam proses kebijakan publik itu sebetulnya ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Nah, permasalahan ini masalah yang seperti apa yang harus masuk ke, kalau sekarang istilahnya prolegnas ya misalnya. Ya, prolegnas. Nah, ini masalah yang seperti apa? Kan tentunya harus masalah yang betul-betul berdampak luas. Ya kan? Bukan masalah yang dipersepsi oleh Pak Andi misalnya. Ini masalah penting tapi menurut Mas Fikri enggak. Ya. Jadi masalah bersama, common issue. Nah, itu yang harus masuk ke dalam agenda setting. Agenda setting. Nah, di dalam agenda setting ini sudah mulai ada unsur-unsur tadi politik dalam tanda kutip ya, bukan Lobby-lobby politik. gitu. Bukan politik yang sebenarnya ya, tapi politik dalam tanda kutip tadi, lobby-lobby. Mana yang akan dimasukkan agenda setting, mana yang enggak. Nah, itu pun sudah berdesak-desakan, ya kan? Dari situ. Dari situ sudah berdesak-desakan. Nah, ini menjadi menarik untuk membahas tentang isu politik dalam pembentukan hukum yang akan diterapkan kepada semua warga negara kita. Ibu, menarik. Saya juga menduga bahwa bincang seru kita kayaknya nih seru banget kayaknya nih. Apalagi sudah piawai banget kelihatannya Bu Yuniworo gitu ya. Enggak juga sih. Ya. Bu Yuni, tadi dibilang politik itu sebenarnya tujuannya bagus demi kemaslahatan umat. Tetapi terkadang yang menjadi tidak bagus itu adalah beberapa aktor, beberapa politisi yang tidak memahami tentang politik itu sendiri, arti politik itu sendiri. Nah, sejauh mana dan seberapa penting peran serta dari masyarakat dalam hak insprahnya, ya, peran serta masyarakat itu untuk mendapatkan atau membuat hukum atau perundang-undangan yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Gimana? Oke. Jadi saya ingin cerita dulu tentang pendekatan dalam proses kebijakan publik untuk menghasilkan sebuah produk perundang-undangan. Jadi ada dua pendekatan besar yang ini saya ingat betul karena itu kontras antara yang satu dengan yang lain. Yang pertama itu pendekatan elitis. Ya, jadi proses elitis itu dari Thomas Erda ya. Itu para pembuat kebijakan atau undang-undang itu adalah kelompok elit yang jumlahnya sedikit. Nah, berlawanan dengan masyarakat yang powernya kecil ya, jumlahnya banyak. Ya. Sehingga apa yang dirumuskan di tingkat elit itu harus diikuti oleh massa yang jumlahnya banyak tapi powernya sedikit tadi. Nah, pendekatan yang kedua itu adalah pluralis.
Ya, pendekatan pluralis itu oleh Robert Dahl. Nah, itu karena bertolak belakang kan. Kalau tadi elitis itu kekuasaan di satu titik, kalau pluralis itu ada beberapa titik. Ya, jadi masyarakat yang demokrasi itu jelas pluralis harusnya. Di mana masyarakat dalam hal ini tentu masyarakat yang secara kolektif ya, bukan masyarakat secara individu. Masyarakat secara kolektif itu mereka mempunyai titik-titik pusat-pusat power, dia punya kekuasaan, entah itu bersumber dari misalnya keahlian, profesi, budaya mungkin. bukan budaya. Budaya bisa saja, tapi itu biasanya kecil ya. Tapi biasanya itu profesi. Misalnya ada ikatan guru. Itu kan kelompok komunitas. Komunitas, ikatan dokter. Jadi kalau kita mau bikin apa nih kebijakan terkait dengan pendidikan, nah pasti kelompok-kelompok yang diikut sertakan yang namanya aktor tadi itu melibatkan kalau istilah lain itu mungkin stakeholders ya. Jadi melibatkan kelompok-kelompok yang terkait. Nah, masyarakat diwakili di sana. Jadi masyarakat itu tidak secara kemudian saya masyarakat bisa ikut, tidak, tapi ada salurannya. Jadi ada organisasi-organisasinya yang merepresentasi dari kepentingan masyarakat. Misalnya masyarakat petani. Nah, jadi dalam berdemokrasi itu sebenarnya kita diajarkan bagaimana berorganisasi. Jadi organisasi bukan demokrasi bukan demokrasi yang kemudian tidak terorganisir. Ya, tetap harus ada organisasi-organisasi yang itu merupakan representasi dari masyarakat, kepentingan tadi. Ya. Nah, ketika kita bicara kepentingan itu sangat politis kan gitu ya. Oh iya, betul. Ya, jadi jangan berarti kepentingan itu negatif, enggak, karena kepentingan siapa dulu. Nah, misalnya kemarin bicara tentang buruh dengan pengusaha misalnya. Cipta kerja lah misalnya. Cipta kerja. Ini kan kelompok kepentingan siapa? Bukan hanya pemilik modal, bukan hanya para pemilik perusahaan, tapi bukan hanya pekerja juga. Bukan hanya pekerja juga. Pemerintah juga hadir di situ. Ya, nah, jadi ada jalur dua jalur ya, aktor formal dan aktor informal. Kalau aktor formal jelas yang ada di lembaga-lembaga pemerintahan. Jadi bisa legislatif, bisa eksekutif, bisa yudikatif masuk gitu ya. Tapi kalau yang aktor informal itu termasuk yang tadi asosiasi-asosiasi. Ini berarti masuk kepada demokrasi perwakilan akhirnya. Betul. Ibu, dalam menentukan hukum yang baik, aturan perundang-undangan yang baik, menurut Bu Yuni dalam ahli kebijakan publik, itu bagaimana Bu supaya dapat menghasilkan hukum yang baik, yang sesuai dengan kepentingan rakyat gitu. Tadi harus mengikuti tahapan yang benar. Selama ini mohon maaf kadang-kadang karena tadi backgroundnya itu kurang. Para pemangku kepentingan, para aktor itu kurang memiliki background yang mencukupi sehingga maunya itu instan. Sekarang itu budaya instan bukan. Saya jadi ingat ini ada satu tokoh partai politik, ia menggagas yang namanya School of Legislator. Atau sekolah para legislator, orang-orang yang akan menjadi wakil. Betul. Apakah mungkin itu diperlukan, Bu? Perlu. Di dalam para ahli para tokoh-tokoh politik yang duduk sebagai perwakilan Pak Andi rakyat. Mungkin ingat, nggak tahu umurnya Pak Andi itu masih remaja apa sudah? saya masih muda, Bu. Dulu waktu Orde Baru itu Pak Andi itu umur berapa? Waduh, saya kalau Orde Baru waktu pemilu, Bu, saya ingat itu saya karakter. Nah, artinya gitu ya. Pada saat Orde Baru Pak Andi mungkin pernah ingat ya, yang namanya undang-undang atau peraturan-peraturan itu mudah dirubah atau enggak? Susah kan? Susah minta ampun. Sedangkan di era reformasi ada yang namanya peraturan baru didok, 1 minggu kemudian diganti, ditarik. What happened? Ini yang jadi pertanyaan kan, berarti prosesnya ada yang nggak benar. Jadi harus ada yang namanya tadi ya, selain ada identifikasi masalah, kemudian agenda setting, baru kemudian dibuat formulasi. Nah, formulasi itu juga perlu dilengkapi yang namanya visibility. Ada minimal 3 visibility yang diperlukan. 1, technical visibility. Technical visibility itu artinya secara teknis itu diuji dulu. Diteliti dulu. Ini kalau mau membuat peraturan ini secara teknis itu mudah apa enggak? Yang kedua, Lovren nggak salah
biru mengundang beli ini. Paham banget mana aturan pembentukan ini. Monggo Bu, silakan Bu. Yang kedua, ini yang seringkali saya tuh agak gemes ya. Kenapa membuat kebijakan kok tidak melakukan visibility? Yang kedua adalah political visibility. Political visibility ini artinya kalau ini dibuat, diterima enggak? Karena esensi dari politik ini kan untuk orang banyak. Jadi dia harus punya legitimasi, diterima atau tidak. Betul. Nah, yang ketiga adalah economist visibility. Artinya biaya yang diperlukan untuk membuat sebuah kebijakan ini, setuju itu Bu, jangan sampai lebih besar dari manfaat yang akan didapatkan dari kalau peraturan itu ada. Nah, ini yang seringkali tidak diperhitungkan. Ini yang menjadi gitu loh. Terkadang berkaitan sama anggaran itu sesuatu yang madunya akhirnya dimainkan dan segala macam gitu. Karena ya itu tadi, orang yang tidak mempunyai bekal sebelum dia menjadi aktor kebijakan itu ya akhirnya semaunya sendiri. Negara dibuat seperti rumahnya sendiri, ini punya saya yang menentukan, kan repot kalau seperti itu. Padahal ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Maaf Bu, ini saya potong. Beberapa tahun terakhir ada yang salah satu ketua partai politik itu mengatakan di beberapa media massa, oh presiden itu petugas partai, setidaknya harus manut apa yang disampaikan oleh partai atau yang ditugaskan oleh partai. Nah, dalam konteks pembahasan ini kan bersinggungan erat Bu. Ini gimana Bu menurut? Nah itu tadi kalau saya itu kan yang dikatakan itu presiden kan. Nah, kalau saya pribadi mengatakan mohon maaf ya. Itu berarti beliau yang mengatakan seperti itu sebetulnya nggak terlalu paham esensi dari partai politik itu apa. Partai politik betul. Ya, betul, jadi betul. Dan posisi presiden itu apa, seperti apa? Karena kalau tadi dalam konteks kebijakan publik itu adalah aktor formal, itu presiden, eksekutif, legislatif, bukan partai saja, legislatif. Jadi sebagai sebuah institusi, ya di parlemen. Nah, sedangkan partai politik itu justru masuk di dalam aktor informal. Nah, apa sih fungsi partai politik? Sebetulnya fungsi utama dari partai politik itu adalah satu, memang vote gather, mengkolek suara dulu, dulu. Karena salah satu ciri pemerintahan yang demokrasi itu kan adalah pemilihan umum. Betul. Nah, pemilihan yang dianggap demokrasi itu lebih elegan adalah melalui partai politik. Jadi bukan yang langsung one man one vote ya sebetulnya ya, tapi melalui partai politik. Nah, yang kedua itu adalah menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkan, bukan hanya menampung. Kalau menampung saja plek masuk. Nah, ini harus disalurkan kemana? Ke dewan tadi. Sebagai aktor utamanya dewan legislatif. Dan yang ketiga adalah edukasi. Nah, ini yang sering tidak dilakukan. Partai politik justru tidak memberikan edukasi kepada masyarakat. Ada Jasmas loh Bu, jaring aspirasi masyarakat. Itu beda lagi. Beda lagi ya. Itu Jasmas untuk menyerap aspirasi sebetulnya ya. Betul, tapi ya mudah-mudahan itu bisa dilakukan dengan betul-betul efektif ya, karena beberapa penelitian itu mengatakan Jasmas itu juga banyak yang kurang efektif. Kapan-kapan kita bertiga ngundang dari satu dewan gitu, bertiga ngobrol masalah itu menarik kayaknya Bu. Iya, apalagi kalau misalnya yang benar-benar pelakunya gitu lebih. Ya. Ibu, ini menarik. Ini kalau misalnya diteruskan itu panjang Ibu. Nah, Bu, ini ada satu pilihan. Kalau menurut Bu Yunis sebagai intelektual kebijakan publik itu lebih sreg mana? Yang pertama adalah hukum lebih determinan dibanding politik, atau hukum merupakan produk politik? Yang kedua itu ya. Itu sudah saya duga. Karena untuk menghasilkan hukum tadi, peraturan undang-undang itu melalui proses politik. Jadi, dan itu benar ya, supaya kita itu paham bahwa proses politik itu harusnya seperti apa. Itu ada tahapannya, ada yang perlu tadi sekolah tadi. Ya betul. Karena memang Lovren, ini benar-benar seperti apa ya Bu ya? Kalau saya ingat jadi Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher, enggak tahu di mana berada, dia tetap aja prinsipnya ini. Ini kandangnya fakultas hukum, tetap aja hukum adalah produk politik ini yang ya itu yang benar itu. Itu yang benar sih. Betul.
Karena politik itu proses gitu. Ya, proses ya untuk mendapatkan aturan yang lebih baik. Bu Yuni, sebelum kita mengakhiri, mungkin ada satu pandangan yang disampaikan kepada kami di Biru terkait dengan hukum sebagai produk politik itu tadi, Bu. Sorry, saya batuk ini Pak ya. Enggak apa-apa. Karena musim flu ya, maaf ya. Jadi ini pandangan ya, kalau bisa ahli-ahli hukum itu ketika yang saya lihat satu ahli hukum yang memang dalam proses penyusunan produk hukum ya, bukan ahli hukum yang lain ya kan, konteksnya ini. Kalau ahli hukum yang lain kan nanti jadi hakim atau apa gitu kan. Jadi dalam perundang-undang, konteks perundang-undangan. Jadi memang harus melibatkan banyak stakeholders, banyak aktor, dan yang penting diketahui adalah bahwa produk hukum yang akan dirancang itu harus melalui 3 atau 4 visibilities tadi. Yang tadi sebutkan. Betul. Jadi karena apa? Karena jangan sampai produk, kalau di ilmu saya yang namanya kebijakan publik atau peraturan undang-undangan itu dibuat untuk menyelesaikan masalah. Jangan sampai ketika ada produk baru, produk hukum baru justru menuai masalah baru. Itu loh Pak. Nah ini seringkali terjadi. Ada produk hukum baru, muncul masalah baru. Harusnya kebijakan publik dibuat untuk mengatasi masalah publik. Gitu. Nah, publik itu seringkali jadi perdebatan juga. Publik yang mana? Tadi saya lupa, di awal sebenarnya kita bahas itu. Karena apa? Teorinya siapa itu yang Marx ya, Karl Marx itu mengatakan Bu. Publik itu sebetulnya representasi dari individu-individu yang dominan. Betul. Nah, akhirnya orang bertanya, kepentingan publik, kepentingan siapa? Dominan itu tadi. Yang dominan, nah itu dia. Karena apa? Masyarakat yang tidak punya power, tidak punya bersuara, tidak bisa bersuara. Sehingga orang-orang yang punya power seolah-olah tahu suaranya orang yang nggak punya power tadi. Yang di atas dia ya. Nah itu yang seringkali terjadi Pak Andi. Makanya kenapa produk kebijakan itu seringkali ya dia tidak bisa mengcover semua kepentingan masyarakat di bawah. Dan itu kurang menggunakan banyak saluran informasi, itu yang sangat kurang yang ada di kita. Saya kira itu Pak Andi. Jadi hukum kalau bisa jangan terlalu elit. Tadi jangan pakai pendekatan elit. Tapi kalau bisa gunakan saluran-saluran pluralis tadi. Saya kira itu. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama. Saya tadi mau tergelitik terkait masalah Marx, cuma daripada kita meneruskan lama, nanti kita buka sesi baru lagi diskusi tentang hal tersebut. Iya menarik. Marx itu pikirannya selalu mempertentangkan kan Pak Dia. Nanti Bu. Ya, ditahan dulu Bu ya. Ada sesi waktu dan saya insya Allah janji untuk itu Bu. Tenang aja Bu ya. Oh gak usah aku. Baik, terima kasih Love Friend, bahwa hukum dan politik kalau bersatu akan berjuta rasanya. Itu satu yang bisa saya tarik dari perbincangan seru pada edisi kali ini. Have a nice day, nice to meet you, God bless you. Sip.